Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priscilla Rizkyanti Essianoid dengan NIM AB 231076, mahasiswa ahli kredit kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan OSCE yang ke-6, pertolongan pertama cedera pada anak dengan dosen penguji Ibu Aris Prasetyoningsih, SST MTEK. Adek Kenzo. Iya Ibu. Oh iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk Bu. Aduh, maaf iya, ya, maaf ya. terima kasih. Duduk ya. Gimana? Begini loh Ibu. Iya, kemarin kan anak saya bermain loh sama teman-temannya. Iya. Ini dua anak saya kemasukan itu pete jinak. Oh, tapi pete kemarin jinak udah ya? dikeluarkan. Udah dikeluarin Saya tuh. takut ada infeksi loh di dalamnya. Iya, baik. Nanti ini saya periksa dulu ya, Iya, kalau gitu. Ibu. Tadi sudah di depan belum? Sudah di pemeriksaan umum di depan belum? Belum. Belum ya? Iya. Ya. Saya periksa dulu ya kalau Baik, gitu Ibu. ya. Bentar. Aduh, maaf. Adiknya ditahan dikit. Kepalanya ditahan. Iya. Maaf ya sayang Sayang ya, jangan Iya. nangis ya. Bentar, permisi. Udah sih nggak ada Ibu ada infeksi nggak? Saya takut loh, Ibu. Bentar, adiknya panas. Enggak sih, Nggak panas kan? Enggak. Biasanya kan kalau kayak gitu kan takutnya demam tuh adiknya tuh. Saya khawatir loh, ini anak Nggak pertama apa-apa, saya juga. iya. Nggak apa-apa, santai aja loh Bu. Bentar, tadi adiknya umur berapa loh adik Kenzo sekarang? 3 tahun anak saya. Ih, udah besar ya Kenzo ya. Iya. Udah pernah kesini apa belum? Ini baru pertama kali. Ya, oke. Tadi untuk suhunya normal ya, Iya. suhunya normal 36. Untuk pernapasannya juga normal, semuanya normal ya. Nanti ini saya akan berikan sedikit penjelasan ya Bu untuk pertolongan pertama. Jadi kalau ada cederanya, ada ya jatuh atau kemasukan benda di hidung, di telinga atau luka bakar misalnya, itu bisa tahu. Jadi nggak perlu panik gitu loh Bu, santai aja. Saya orangnya kan panikan tuh Iya, Bu. nggak apa-apa. Saya jelasin sedikit ya tentang pertolongan pertama pada adik ya. Untuk pertolongan pertama sendiri itu artinya perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau anak yang terluka, bisa kepada adik atau kepada siapa saja yang terluka secara tiba-tiba. Perlakuan ini tidak dilakukan di tempat medis, tetapi jika memerlukan pertolongan lebih lanjut akan dibawa ke tenaga medis, seperti itu. Untuk cedera sendiri itu bisa dibedakan oleh misalnya kecelakaan ringan, kecelakaan besar, terus tersedak makanan, maksudnya adanya bermain. Bisa kan anak kecil kan kepo tuh rasanya ini kayak gimana, terus dimasukin tiba-tiba tersedak, itu nanti ada pertolongannya sendiri. Terus kemasukan benda asing ke hidung, misalnya tadi adik Kenzo kemarin itu kan pete Cina ya, kayak bulat-bulat itu kan Bu. Iya, di sini loh. Saya keluarkan juga, tapi tak apa-apa. Terus kemasukan benda di telinga, biasanya itu kalau untuk yang di telinga itu kayak mainan anak kecil ini kan kepoan tuh Bu, jadi kayak dimasukin ke telinga, dimasukin ke mulut, dimasukin ke hidung, jadi nggak sengaja kayak tadi tersedak, bisa kemasukan ke hidung. Terus luka bakar, jadi anak kecil itu kan suka kayak main-mainan, terus nanti ada luka bakarnya itu, jadi nanti ada pertolongannya sendiri. Untuk pertolongan yang pertama itu kita jelaskan, yang pertama jika ini jatuh, jika adanya jatuh, diberikan kompres air dingin atau air es di tempat yang mengalami luka. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi lebam dan menghentikan pendarahan yang hebat sehingga tidak terjadinya nyeri, dan selanjutnya jika masih dirasakan nyeri bisa diberikan obat nyeri, nanti bisa minta ke petugas kesehatan, seperti itu. Terus untuk selanjutnya jika terjadi luka harus dibersihkan segera dan dihentikan pendarahannya. Hentikan pendarahan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dipakai air es, kalau tidak diberikan air dingin. Dikompres ya, nggak perlu air hangat kok, air dingin aja nggak apa-apa. Iya. Seperti itu. Terus setelah itu jika masih merasa kurang nyaman atau adiknya masih nangis, itu langsung bisa dibawa ke tenaga medis atau ke rumah sakit atau ward ataupun pusat kesehatan yang terdekat, ya puskesmas atau enggak posyandu, kalau enggak klinik bidan, seperti itu. Terus jika terjadi patah tulang pada manusia, itu bisa dilakukan dengan cara dibuka dan diperiksa area cederanya, apakah ada luka goresan atau luka patahnya itu seperti apa, patah ringan atau patah berat. Kan kalau patah ringan itu cuma patah setengah, tapi kalau untuk patah berat itu berarti hampir seluruhnya itu tulangnya patah, seperti itu. Lalu untuk lukanya itu bisa dibalut menggunakan kasa lalu dibawa ke pertolongan medis. Selanjutnya untuk cedera pada anak, misalnya ini ada yang namanya bread blows atau letakkan anak dengan posisi tempurah dengan kepala lebih rendah. Coba kita contohkan Bu, misi ya Dek ya, sama Ibu dulu ya. Itu gini, contohnya ditengkurapkan seperti ini.
Lalu untuk posisi kepalanya lebih rendah, jadi tidak perlu diberikan alas atau berikan bantal atau minyak guling, itu tidak perlu, atau ditopang pakai tangan itu tidak perlu. Biarkan langsung menengadah ke bawah dengan ini apa, lalu berikan pukulan 5 kali ke belakang, ke belakang. Jadi pukulannya pun tidak perlu keras-keras, jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Lalu dipanggil-panggil, dek, punya namanya apa tadi? Kenzo ya? Iya, Ya. Kenzo seperti itu. Lalu untuk selanjutnya teknik hemik manuver. Bila obstruksi masih tetap terjadi atau masih ada kendala di adanya sendiri, berbaliklah ke belakang anak, lalu lingkarkan kedua tangan mengelilingi badan anak. Jadi seperti ini, pertemukan kedua tangan, lalu salah satu tangan mengepal dan letakkan pada perut bayi, perut bagian atas, maksud saya. Lalu kemudian lalu bentakan ke belakang. Jadi misalnya seperti ini, anaknya misalnya tersedak. Ini kan contohnya adanya tersedak. Jadi ditaruh begini, tangan satunya ke perut, tangan satunya juga ke perut. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Lalu ditekan ke belakang. Jadi tekannya itu ke arah ibu, tekan ke arah ibu ataupun orang yang sedang memberikan pertolongan. Jadi tekan seperti ini sebanyak 5 kali. Seperti tadi kan kalau untuk yang black blows itu kan dipukul, tetapi kalau untuk hemik maneuver itu ditekan ke belakang sebanyak 5 kali juga seperti itu. Lalu bila obstruksi atau cederanya masih tetap berlanjut, evaluasi bagian mulut anak, apakah ada obstruksi atau benda asing yang masih di dalam. Jadi misalnya untuk misalnya kayak tertelan makanan seperti itu, terus belum keluar, sedang makanan belum keluar, dicek lagi, terus lakukan lagi hal yang sama, bisa menggunakan yang tadi dipukul di belakang, kalau enggak dipeluk dari belakang seperti itu. Jika belum keluar juga bisa dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Gitu nggak Adik Kenzo ya? Ayo sini. Sama Mama dulu ya, maaf ya. Lalu selanjutnya kita jelaskan untuk misalnya ada kemasukan pada hidung. Untuk kemasukan pada hidung seperti tadi Adik Kenzo itu bisa dilakukan nanti untuk kemarin Ibu keluarkannya pakai petai cinanya itu pakai apa Bu? Ini pakai cotton bud. Oh iya, saya itu. jungkir loh. Iya. Ini kan hidungnya kecil tuh. Kenzo maaf ya, Mama nyakitin enggak sakit ya sayang ya. Terus nanti untuk kalau kemasukan ke hidung itu bisa menggunakan benda tumpul, betul sudah menggunakan tadi cotton bud ya, nggak apa-apa, tapi nanti untuk tekniknya itu dimasukin pelan-pelan lalu diputar, ada benda itu yang merasa nanti kan dimasukin, kalau ada benda di dalam kan pasti tersendat kan Bu. Nah itu diputar terus ditariknya itu pun pelan-pelan dengan hati-hati, terus minta anak untuk rileks, jangan takut, ibunya juga jangan panik seperti itu. Lalu jika misalnya bendanya belum keluar kayak tadi kemarin belum keluar, semisal ya Bu belum keluar, bisa dibawa ke sini untuk kita bantu. Lalu selanjutnya nanti misalnya ada kemasukan benda asing di telinga kayak tadi kan ini, misalnya petai cinanya itu kemasukan ke telinga atau enggak ada benda-benda yang kemasukan ke telinga, itu kalau misalnya bendanya berukuran kecil, cara mengeluarkannya itu dimiringkan kepala ke arah bawah. Misalnya kemasukannya ke telinga kiri kan Bu, kemasukannya ke telinga kiri, terus dimiringkan ke bawah dengan terus dipukul-pukul dikit, ditepuk, tapi jangan ditepuk sampai digoyangkan. Semisal nanti ditanya gimana deh rasanya, udah mulai turun apa belum, kan kalau turun pasti udah mulai jatuh itu kan, diulangi lagi sebanyak misalnya 5 sampai 10 kali seperti itu, tapi diberikan jeda biar anaknya jangan takut. Lalu untuk misalnya tadi kan kemasukan benda kecil, selanjutnya kalau kemasukan serangga itu bisa diteteskan menggunakan misalnya di rumah punya minyak zaitun, kalau enggak minyak baby oil punya adik itu bisa dipakai, jadi dimasukin ke dalam lalu digoyang-goyangkan dikit baru ditepuk lagi seperti tadi kalau kemasukan benda kecil. Iya betul sekali. Lalu karena takutnya ini bisa kan kalau serangga itu punya ini kan Bu, punya kayak virus gitu loh Bu, jadi takutnya bisa bertumbuh di telinga adek gitu. Berkembang. Iya bisa berkembang loh dek ini Bu, jadi kalau semisal belum bisa untuk melakukan pertolongan bisa segera langsung dibawa ke tenaga medis. Selanjutnya kalau kemasukan biji-bijian itu dikeluarkan tadi menggunakan korek kuping juga, jadi sama kayak tadi untuk dimasukin ke hidung itu juga, kemasukan ke hidung bisa dipakai ke korek kuping itu diputar lagi dengan teknik yang sama sudah saya jelaskan itu. Kalau supaya tidak merasa sakit, ini jangan ini ya, nggak boleh pakai minyak kalau di telinga Bu. Minyak goreng nggak bisa ya? Jangan dong Bu, anaknya mau digoreng apa gimana? Iya tuh Dede, jadi nggak boleh. Jadi kalau menggunakan minyak itu bisa menyebabkan ini loh Bu, nanti bendanya kan licin toh Bu, jadi nanti susah keluar. Kalau serangga boleh, serangga itu kan Bu, jadi kayak serangga itu kan dia punya capit, punya apa itu dia bisa mencapit, jadi nanti dikeluarkan nanti pakai minyak. Tapi kalau benda-benda yang kayak halus
terus benda-bendanya itu kayak kelihatannya nggak bisa dikeluarin gimana gitu, nanti pakai ini aja, pakai korekan cleaner itu. Terus selanjutnya tadi untuk luka bakar itu bisa dialiri menggunakan air biasa. Misalnya luka bakarnya di tangan nih, misalnya Kenzo luka bakarnya di tangannya itu diarahin ke air, tangannya diarahkan ke air yang mengalir, lalu biarkan air itu mengalir sendiri nanti selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu tidak perlu ditutupi ya untuk airnya itu. Berarti dibiarkan Iya, saja. dibiarkan saja. Takutnya lembab kan. Kalau lembab itu bisa jadi infeksi. Untuk lukanya itu bisa jadi infeksi. Tapi ini setelah itu kita bersihkannya itu menggunakan kain biasa, Yang bersih. Iya, kain bersih yang biasa. Lalu kalau untuk ini semisal nanti mau diperbannya itu pun nanti kan dibawa ke tenaga medis. Kita perban, setelah kita bersihkan, kita perban. Nanti untuk luka perbannya itu bisa diperhatikan biar tidak terkena air. Jadi mandinya itu kalau bisa dihindari, untuk daerah yang terkena luka itu dihindari untuk tidak terkena air. Lalu misalnya kalau ini setelah itu kan nanti 1-2 hari itu kan mulai mengering, lukanya mulai mengering, itu bisa dibantu dengan menggunakan cairan lidah buaya. Ibu punya lidah buaya di rumah? Iya, punya. Lidah buaya itu kan ada kan cairan yang di atasnya itu, jangan yang kuning ya Bu. Yang gelnya itu yang dalamnya yang itu di dalamnya, benar, yang di dalam. Jadi kalau yang kuning itu takutnya gatal, nanti daerah lukanya itu gatal. Jadi pakai yang di dalam, jadi dipotong, dibelah dua kan Bu, lidah buayanya dibelah dua, lalu dioles di pinggir-pinggiran luka seperti itu. Lalu misalnya nih ibunya panik atau takut nanti ini kok belum sembuh itu bisa dibawa ke tenaga medis seperti itu. Baik, sudah ini saya lakukan pemeriksaan, sudah saya jelaskan. Bagaimana Ibu sudah mengerti? Ya Ibu, Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diingat-ingat. Kalau memang belum mengerti nanti bisa kembali lagi untuk saya jelaskan lagi ya. Baik Ibu, terima kasih. Adek Kenzo sehat-sehat ya. Pamit dulu ya, Iya. Bu Bidan. Ibu juga sehat-sehat ya. Terima kasih. Ya, terima Mari. kasih. Iya, silakan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.